Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat tarawih Masjid An-Nasr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat limpahan nikmat dan juga karunia-Nya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki. Di antara nikmat tersebut pun Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Yang dalam hal ini kemampuan untuk melaksanakan ketaatan itu diartikan sebagai at-taufiq. At-taufiqu khalqul qudrati ala fi'li tha'ah. Taufik itu adalah terciptanya kemampuan dalam melaksanakan ketaatan. Jadi barangkali kalau seandainya Bapak Ibu datang ke masjid ini berniat dari rumah untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, itu bukan serta-merta karena keinginan kita semata. Ada andil daripada nikmat Allah yang berupa taufik tersebut. Sering disebutkan di muqaddimah taufik, hidayah, inayah, satu paket. Kemampuan untuk melaksanakan ketaatan, hidayah, petunjuk dari Allah. Kalau seandainya kita nggak mendapatkan petunjuk dari Allah, nggak kenal itu Islam, dan alhamdulillah kita masuk Islam karena wasilah orang tua kita, belum tentu kita bisa duduk di sini bersama-sama. Belum tentu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum tentu kita bisa mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita syukuri nikmat taufik, hidayah dan juga inayah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke sini bukan karena kemampuan kita semata. Selamat kita di sini terhindar dari mara bahaya dan juga malapetaka. Itu semua karena kehendak dari Allah, berkat inayah, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagai hamba Allah, kalau seandainya kita mau istiqomah beribadah kepada Allah, maka kita harus mensyukuri nikmat Allah. Kan rumusnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kita bersyukur, ditambah nikmat kita. Jika kita bersyukur, ditambah semangat kita dalam melaksanakan ketaatan. Bukan sholat tarawih saja, ibadah sunnah yang lainnya, sholat hajat kita, tahajud kita, zikiran kita, bacaan Al-Quran kita. Kalau seandainya kita bersyukur, maka kemampuan untuk melaksanakan ketaatan yang dalam hal ini adalah taufik, itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan kepada kita. Ya. Namun sebaliknya kata Allah, awas, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Awas, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kita kufur, kalau seandainya kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, azab Allah yang pedih akan menyertai kita. Maka dari itu, kalau seandainya kita pengen nikmat kita ini langgeng, sehat kita itu terus jalan, badan kita terus kuat, rezeki kita terus lancar, ya, maka pergunakanlah kemampuan kita itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yang dalam hal ini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kita semua di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah. Terdapat contoh kebaikan, terdapat suri tauladan yang harus kita tiru. Akhlak daripada Al-Quran adalah Rasulullah. Kalau kita mau beramal dengan Al-Quran, paling gampangnya kita niru Rasulullah. Maka apa yang disunahkan, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi, sudah sepatutnya untuk kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini alhamdulillah semua telah hadir, ya, meskipun memang pada hari ini yaitu malam ke-26, sebentar lagi bisa jadi bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita semua. Ya, kurang lebih 4 sampai 5 hari bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita semua. Di kajian yang lalu sama di kultum tarawih sempat kita juga dengar ada ustadz yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kebiasaan di 10 malam terakhir atau yang dikenal dengan istilah ashril awakhir. Disebutkan bahwasanya baginda Nabi syadda miza'rohu, yaitu mengencangkan tali sabuk, tali sabuk ini, ikat pinggangnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Yaitu memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam dengan apa? Dengan qiyamul lail. Mulai ini dari sholat isya, kemudian sholat tarawih, sholat witir. Di rumah nanti sholat hajat, kemudian bangun malam sholat tahajud, kemudian mendekati waktu subuh zikiran, masuk waktu subuh sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Nah, Rasulullah SAW biasa di 10 akhir terakhir itu menghidupkan malamnya, bukan hanya dengan sholat sunnah. Maka sebab itu disyariatkannya itikaf. Karena apa? Karena Rasulullah SAW biasa, ya, menghidupkan malamnya, dan karena hal tersebut itikaf disyariatkan. Di situ diwarnai malam Rasulullah SAW dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah, Al-Qur'annya dibaca, zikirnya ditambahin. Kemudian wa ayqadha ahlahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Ini contoh bagi kita yang sudah berkeluarga, bapak-bapak punya istri, bapak-bapak punya anak, punya cucu. Kalau mau masuk surga jangan sendiri, surga itu luas. Nggak akan pernah terpenuhi dengan penduduk yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu ajaklah sanak keluarga kita, saudara-saudari kita, tetangga kita, kalau perlu masjid ini kita ramaikan. Untuk apa? Untuk menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Dan maka dari itu marilah kita sama-sama mudah-mudahan di bulan suci Ramadan di 10 malam akhir terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar senantiasa beribadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di antara keutamaan bulan suci Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedari awal dari malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan malam ini, ustadz-ustadz yang hadir di sini sudah sering menyampaikan apa-apa saja kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan sekarang saya insya Allah mungkin hanya ingin mengulanginya saja. Tidak ada salahnya kita mengulangi keutamaan di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk kita memberikan nikmatan, mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala bosan, bayangkan kita nggak ketemu lagi bulan suci Ramadan tahun depan, bagaimana nasib kita? Yang memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang khusus untuk umat baginda Nabi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telaah umur umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat terdahulu, umat nabinya terdahulu itu rata-rata umurnya kisaran 100 atau mungkin sampai ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Quran 950 tahun namanya, umatnya juga sama segitu. Nabi Ibrahim alaihissalam ratusan, bahkan ada Nabi yang umurnya menyentuh sampai ribuan tahun. Tapi umur baginda Nabi SAW dan umatnya itu kisaran 60 sampai 70 tahun.
Hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "A'maru ummati," bahwasanya umur umat baginda Nabi itu ma baina sittina ila sab'ina, di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan yang lebih daripada itu melewati umur 60 sampai 70 tahun itu sedikit. Artinya kalau sekarang seandainya kata ada dari kita ini umurnya 60 lebih sampai dengan 70 lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya umur umat Nabi itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Nah, sekarang apa yang harus kita ambil ibrah daripada hal tersebut? Umur umat terdahulu itu bisa sampai ratusan sampai dengan ribuan tahun lamanya. Dan hal ini memungkinkan banyaknya peluang untuk umat-umat terdahulu agar apa? Agar ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari ini Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turunlah yang namanya kemuliaan malam Lailatul Qadar. Umat terdahulu ibadahnya mungkin bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, tapi umat Nabi cuma sampai puluhan tahun. Maka Allah kasih nih nikmat yang begitu luar biasa yang sangat istimewa, yaitu berupa kemuliaan bulan suci Ramadan. Kemuliaan di bulan suci Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Astagfirullah billah, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di mana fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Yang kalau dihitung tahunnya itu ya 1000 bulan sama dengan 83 tahun lamanya. Artinya kalau seandainya kita mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan yaitu berupa malam Lailatul Qadar, maka sama saja kita beribadah lebih daripada 83 tahun lamanya, yang belum tentu umur kita sampai kepada 83 tahun itu sendiri. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya juga bersabda, "Iltamisuha," kita itu disuruh untuk mencari apa? Malam Lailatul Qadar ini di mana? Fi asyril awakhir, di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Kemuliaan malam Lailatul Qadar, kenapa? Yang pertama karena di malam Lailatul Qadar itu Al-Qur'an diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang mana Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar itu diturunkan secara apa? 2 tahap. Tahapan pertama adalah Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Secara apa? Serentak semuanya dari awal sampai akhir. Dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ya. Dan dalam hadis pun dikatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam keberapa? Malam ke-24 di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah malam Lailatul Qadar itu malam ke-24 di bulan suci Ramadan? Malam yang 2 hari lalu telah kita lalui. Ya, karena dalam hadis ada yang berbunyi demikian, Al-Qur'an itu diturunkan di malam ke-24 bulan suci Ramadan. Ya, dalam hal ini tentu ada ikhtilaf di antara para alim ulama, bahkan ada yang menafsirkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan di malam ke-21, ada yang mengatakan di malam ke-23, yaitu malam-malam ganjil pada malam bulan suci Ramadan. Ya, seperti itu. Nah, ini Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara serentak keseluruhan ya pada tahapan yang pertama. Yaitu waktunya kapan? Pada malam ke-24 bulan suci Ramadan. Kemudian tahapan yang kedua adalah Al-Qur'an diturunkan dari Baitul Izzah kemana? Ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, ya, secara apa? Berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan juga peristiwa yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. 5 ayat pertama yang diturunkan ke Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Khalaqal insana min 'alaq. Ya, 5 ayat pertama diturunkan ke baginda Nabi, ya. Itu ketika kapan? Waktunya adalah ketika malam 17 bulan suci Ramadan. Makanya malam ke-17 di bulan suci Ramadan itu adalah malam yang lekat dengan istilah nuzulul Quran. Sampai sekarang menjadi tradisi umat muslim yang ada di Indonesia, kalau udah memasuki 17 Ramadan itu, ini adalah nuzulul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu disampaikan kepada baginda Nabi, ya, secara berangsur-angsur. 5 ayat pertamanya itu ketika 17 Ramadan, ketika 17 di bulan suci Ramadan, malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah, itu dia tadi. Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa karena Al-Quran diturunkan di malam tersebut. Kita tahu sesuatu yang dinisbatkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut mulia. Apapun itu bentuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang paling mulia, menjadi penutup para nabi. Karena apa? Karena Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran. Yang dalam hal ini pun malam Lailatul Qadar menjadi waktu yang mulia karena apa? Di malam tersebut diturunkan Al-Quran. Pun demikian dengan kita. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sungguh kalian itu telah menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik yang diturunkan di antara manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang barang siapa dia mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Dari sini kita mendapatkan kemuliaan predikat umat yang terbaik. Karena apa? Karena kita ini terikat dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Rasulullah terikat dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia, penghulunya bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena di dalamnya pun diturunkan Al-Quran. Baitullah menjadi tempat yang mungkin dikunjungi oleh ratusan bahkan ribuan orang setiap harinya. Kenapa? Karena apa? Karena Baitullah itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Al-Quran. Ya, Baitullah kalau kita pisahkan katanya Baitul Allah, Baitul rumah. Kalau mana rumah ya rumah biasa saja, tapi begitu dinisbatkan, dimudzakarkan dengan Allah, di situ mengalami kemuliaan. Al-Quran mulia karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran disematkan kepada baginda Nabi dan kepada kita, maka insya Allah kita pun menjadi umat atau orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti malam Lailatul Qadar itu keistimewaannya adalah malam yang mulia karena Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang tentunya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun termaktub dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna fi lailatin mubarakah." Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di mana? Di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam yang penuh dengan keberkahan itu maksudnya apa? Itu malam di malam bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita semua mungkin bertanya-tanya, kapan malam Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan? Ya, karena Rasulullah ngasih kita kiatnya itu malam ganjil di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Bagaimana cara kita mendapatkan keutamaan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan? Mungkin di antara kita bertanya-tanya, ya, mungkin di antara kita bertanya-tanya. Dalam hal ini ada seorang alim ulama yang bernama Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang alim, ahli ibadah, seorang yang dekat dengan Allah, dikenal dengan waliullah. Beliau itu selama hidupnya, selama 30 tahun lamanya, selalu saja mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini pengalaman spiritualitas dari seorang alim, yang pastinya kalau beliau menceritakan kepada kita itu banyak manfaatnya untuk kita. Jadi bukan kadzib, bukan kebohongan semata. Ya, kalau seandainya ibrah atau pelajaran kita ambil dari seorang alim ulama itu, maka insya Allah akan memberikan keberkahan daripada kita. Imam Sya'rani rahimahullahu ta'ala di sini memberikan kiat-kiat kepada kita. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar?
Kata beliau, ya malam Lailatul Qadar itu bisa kita ketahui kapan datangnya dilihat dari apa? Berdasarkan hari pertama masuknya bulan suci Ramadan. Kemarin masuk bulan suci Ramadan itu kan hari Sabtu ya, Bapak-bapak sekalian. Nah, hari Sabtu, 1 Ramadan bertepatan dengan hari Sabtu. Menurut beliau, jika bulan suci Ramadan masuk pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-29 Ramadan. Yang dalam hal ini malam ke-29 itu hari apa? Hari Ahad juga? Hari Ahad atau hari Sabtu? Nah, kalau seandainya bulan suci Ramadan itu masuk pada hari Senin, ya, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-21 di bulan suci Ramadan. Kemudian kata beliau, jika bulan suci Ramadan masuk pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-27 Ramadan, yaitu besok. Kalau seandainya awal bulan suci Ramadan itu masuknya hari Selasa, maka malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam ke-27 bulan suci Ramadan. Dan jika bulan suci Ramadan ini masuk pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-19 Ramadan. Ya. Jika bulan suci Ramadan masuk pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-25 Ramadan. Jika bulan suci Ramadan masuk pada hari Jumat, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-17 Ramadan. Nah, ini yang terakhir, jika bulan suci Ramadan masuk pada hari Sabtu, ya bertepatan dengan tahun ini, hari Sabtu, ya kemarin 1 Ramadan itu bertepatan dengan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-23 Ramadan. Begitu kata Imam Syahrani rahimahullah ta'ala berdasarkan pengalaman spiritualitasnya. Beliau itu mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar selama 30 tahun lamanya. Tahunya dari mana? Emang apa betul malam tersebut malam Lailatul Qadar? Kita tahu bahwa banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan dan tanda-tandanya. Kemuliaan malam Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Ya, kita tahu ketika malam Lailatul Qadar itu nyata dan tampak, maka langit itu akan terlihat cerah. Langit akan terlihat cerah dan indah pada malam itu pun, ya, segala sesuatu, ya, makhluk hidup, ya, itu akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Air laut bahkan dikabarkan, ya, dalam beberapa saat itu akan berubah menjadi tawar. Air laut yang sifatnya asin itu akan berubah menjadi tawar. Dan orang-orang mukmin, ya, yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar tersebut pun, ya, insyaallah akan diberikan maghfirah dan juga maghfirah ilahi, yaitu dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini berdasarkan pengalaman Imam Syahrani rahimahullah taala, tentu kita bisa percaya, bisa mengambil pendapat beliau ataupun tidak, karena banyak sekali alim ulama yang berbeda pendapat. Contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan malam Lailatul Qadar itu bukan di malam bulan suci Ramadan saja, tapi di setiap malam pada malam-malam biasanya. Tapi memang pendapat yang utama atau yang masyhur itu adalah malam Lailatul Qadar itu terdapat di mana? Terdapat di malam bulan suci Ramadan. Kemudian kemuliaan yang terdapat di malam Lailatul Qadar, apalagi Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar itu memberitahukan urusan atau perkara hamba-hambanya ke malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam surat Ad-Dukhan, ya, Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha, yang dimana pada malam Lailatul Qadar tersebut, yufraqu kullu amrin hakim. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan itu perkara atau urusan-urusan yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Segala urusan yang berkaitan dengan hambanya, matinya hambanya, hidupnya seorang hambanya, rezeki yang diberikan kepada seorang hambanya, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, musibah malapetaka yang akan didapatkan oleh hambanya, kesenangan yang akan didapatkan oleh hambanya, itu dijelaskan ketika kapan? Ketika malam Lailatul Qadar. Ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu sebetulnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu sudah diberikan kabar tentang suratan takdirnya. Hal-hal apa saja yang menimpanya ke depannya. 1 tahun ke depan itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, yang mana memang segala sesuatu yang berkaitan dengan kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kemuliaan atau keutamaan di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal soleh itu lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 bulan. Itu tadi khairum min alfi syahrin. Malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karenanya, kapan lagi kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Kita nggak tahu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu sampai kapan datangnya. Pada tahun ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khotimah. Ya, menjadikan kita umat yang betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, jangan kita menjadi umat yang Ramadhani, jadilah kita umat yang rahmani. Umat yang Ramadhani itu umat yang hanya viral, umat yang hanya terikat dengan bulan suci Ramadan. Lepas bulan suci Ramadan udah kembali seperti awal, mode awal lagi. Yang tadinya sering ke masjid, yang tadinya sering tadarusan Al-Quran, lepas bulan suci Ramadan ke masjid jarang. Lepas bulan suci Ramadan boro-boro mau buka Al-Quran. Jangan. Jadilah kita hamba yang rahmani, yaitu hamba yang memang kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana patokannya itu bukan bulan suci Ramadan, justru bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai start atau awal kebaikan kita. Yamutun nasu ala ma'asyuk. Matinya manusia itu sebagaimana apa yang ia biasa kerjakan. Kalau seandainya kita berawal nih, kita awali dengan hal-hal yang baik, maka insya Allah akhirnya pun akan datang kebaikan untuk kita. Ya, dengan Maha Suci Allah yang Maha Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga apa? Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini melaksanakan sholat tarawih, dan insya Allah kita akan menutup ibadah puasa kita di tahun ini dengan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan agar apa? Agar mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ma asabaka min hasanati fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ya, sesungguhnya kelebihan ya, kebaikan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya seperti itu. Namun kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.